Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Le Paijo sama Louis. Nah ini Louis kebetulan tidur nih. Louis lagi tidur di kursi belakang teman-teman. Nah, ini aku sebetulnya tadi rencana mau jalan-jalan sama Louis, tapi dia udah tidur. Jadi nggak jadi kita keluar dari mobil. Cuman sekarang aku coba mau bikin video tentang bagaimana suasana di luar teman-teman. Kita berkendara sambil muter-muter, bawa mobil sambil muter-muter, ngasih lihat teman-teman bagaimana suasananya di Swedia Utara pada waktu musim dingin. Dan sekarang suhunya sekitar 27 derajat Celcius, 27,5 atau berapa tadi yang saya udah cek tadi. Oke teman-teman, kita mulai ya perjalanan kita. Selamat menikmati. Teman-teman, aku mau tunjukin ke sungai yang beku dulu bagaimana suasananya di musim dingin. Yang jelas sangat dingin sekali sekarang. Minus 27,5 tadi saya cek, terus kemudian merangkak lagi, naik lagi, dan kemungkinan bisa mendekati minus 30. Jadi hampir atau lebih dari 60 derajat berbeda dengan di Indonesia. Tapi beginilah memang kehidupan di sini, sangat-sangat dingin sekali. Kita coba dulu masuk ke tempat di Danau Beku teman-teman. Bisa lihat teman-teman, pohon-pohonnya putih semua, dikelilingi oleh salju, dilapisi oleh salju.
inilah suasananya. Hampir gelap teman-teman. Sekarang jam setengah 2 siang, jam 2 lebih nanti udah gelap. Sangat sepi sekali di sini, penduduknya semua tentu saja di dalam rumah karena sangat dingin. Agak sedikit susah menandai jalan, perempatan jalan atau pertigaan jalan karena semuanya putih. Jadi kita harus sangat hati-hati teman-teman. Ya, ini aku nanti mau jemput Andika ke sekolah. Nah, ini kita masuk lagi jalan besar. Nah, mungkin perlu teman-teman ketahui kalau suhu di sekitaran 20 ke atas ini agak sedikit kita melakukan aktivitas karena sangat dingin sekali. Dan juga kita nggak melakukan aktivitas dengan skuter juga karena sangat dingin, karena langsung diterpa angin kalau kita naik skuter. Jadi kita nunggu kalau sampai minus 10 atau minus 15 itu masih oke, tapi kalau udah di atas minus 20 kita merasakan sakit sekali kalau naik skuter di muka. Jadi kita nggak melakukannya itu. Dan ini nanti kita mau jemput Andika di sekolah. Tapi teman-teman kok ajak keliling-keliling dulu di sekitar rumah sini bagaimana suasananya musim dingin. Nggak ada orang yang keluar sama sekali. Dan mungkin teman-teman penasaran juga ya bagaimana bagaimana rasanya kalau musim dingin di atas minus 20. Itu kita rasa itu di tangan pasti sakit sekali teman-teman. Meskipun kita pakai sarung tangan yang tebal di tangan dan di kaki, jari-jari kaki itu sakit sekali kalau kita di luar lama, seperti mati rasanya. Dan juga kita harus hati-hati juga jangan sampai kena frostbite. Nah, kalau kena itu sangat berbahaya sekali. Jadi kita masih gimana ya? Dan kita masih bisa merasakan sakit. Tapi kalau udah frostbite itu nggak bisa merasakan sakit karena udah jaringan sel-selnya mati. Jadi kita harus hati-hati benar.
Tapi yang jelas sakit sekali di kaki karena udah beku di kaki dan di tangan itu kalau minus di atas 20. Dan juga kalau kita bernafas itu kalau kita menarik nafas ke dalam dan juga keluar, itu bulu rambut di hidung itu langsung seperti gemeretek gitu sayang. Kita langsung merasa seperti kretek gitu karena seperti embun yang nempel di rambut hidung itu langsung beku teman-teman. Jadi serasa seperti serasa seperti barang beku masuk ke hidung. Dan juga kalau kita udah terlalu lama di luar, muka kita sangat tebal sekali, serasa sangat tebal dan mati. Dan juga kita kalau ngomong udah berlepotan, kita nggak bisa ngomong jelas. Aku masih bisa ngomong jelas di dalam mobil sini karena dalam mobil sini ada penghangatnya, hangat. Jadi nggak terlalu masalah. Ini di dalam mobil ini suhunya sekitar 11 derajat nih. Kalau di luar nih musim 27, kalau di dalam mobil nih kalau di dalam mobil nih suhunya sekitar 11 derajat. Kita sementara masih muter-muter dulu teman-teman. Masih ada 25 menit lagi Andi selesai sekolah. Jadi daripada kita nunggu kedinginan di dalam mobil dan di luar sekolah, mending kita muter-muter dulu ya. Aku mau tunjukin sekolahnya Louis sekarang. Di mana Louis sekolah? Ini nggak jauh lagi dari sini. Teman-teman bisa lihat nih, pohon-pohonnya diselimuti oleh salju yang sudah mengeras karena suhunya sangat dingin. Jadi asik sekali dilihat, putih semua, pohon-pohon putih, daunnya putih semua. Itu sebetulnya bukan daun, itu adalah salju. Gak ada aktivitas sama sekali di luar. Jadi mereka di dalam rumah atau mereka masih bekerja. Karena suhunya sangat dingin, nggak bisa kita bandingin dengan suhu di Eropa lain yang berada di selatan seperti ini, mungkin di Jerman, di Swiss atau di Belanda itu nggak terlalu dingin kalau di sana, makanya saljunya juga sedikit. Tapi kalau di sini, kalau setiap tahun di sini pasti saljunya banyak sekali karena ya suhunya sangat dingin. Jadi kalau waktu pas hari Natal tuh pasti saljunya banyak sekali. Oh, ini teman-teman sekolahnya Louis sekolahnya di sini nih. Nih, dia sekolah di sini. Nah, ini sekolahnya Louis. Nah, di sini. Terus nanti kita mau tunjukin sekolahnya Andi, tapi kita muter-muter dulu ya. Dan mungkin teman-teman ada yang pengen tahu berapa lama sih musim dingin di sini, di Swedia Utara sini. Musim dingin sini diawali di bulan Oktober. Jadi Oktober itu biasanya udah turun salju. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dan Juni itu saljunya mulai mencair teman-teman. Jadi kita menikmati musim panas itu Juli, Agustus, September. Nah, setelah September udah mulai dingin lagi meskipun belum turun salju. Dan bulan kedepannya biasanya turun salju lagi. Jadi sangat sedikit sekali waktunya kita bisa menikmati panas di sini. Nggak bisa terlalu lama. Jadi kita harus bener-bener nikmati. Vibe right, don't feel like having a Bud Light, a tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're
Dan kebanyakan pohon-pohon di sini juga nggak terlalu banyak jenisnya, nggak seperti, tentu saja nggak seperti di negara tropis ya, yang banyak sekali berbagai jenis pohon. Di sini ada beberapa jenis pohon aja teman-teman. Juga di sini nggak sama juga dengan yang di Eropa Selatan, di bagian selatan seperti Jerman, Belanda, Swiss dan sebagainya. Pohon-pohonnya juga nggak sama di sini. Jadi memang berbeda sekali suasananya, alamnya juga berbeda sekali. Juga masih kadang-kadang kita lihat ada hewan-hewan juga di pinggir jalan gini yang mereka cari makan. Mereka bisa bertahan karena mereka berasal dari sini, jadi mereka bisa bertahan hidup di cuaca yang sangat ekstrim. Kalau hewan sejenis babi hutan nggak ada di sini. Kalau di Swedia Utara, nggak ada. Kalau di Swedia Selatan banyak. Jadi di sini juga nggak terlalu banyak jenis hewan, kecuali rusa sama mungkin hewan-hewan predator kayak seperti serigala itu ada di sini. Ada juga beruang, tapi kalau beruang mereka kalau musim dingin, kalau beruang tidur di dalam gua-gua gitu selama 6 bulan. Jadi sebelum musim dingin mulai, mereka udah makan yang banyak, makan kenyang dari buah-buahan atau mungkin berburu dari hewan. Makan buah-buahan seperti blueberry, jadi dimakan banyak sekali, kenyang untuk supaya bisa bertahan tidur selama 6 bulan di sana, di dalam hutan di sini. Jadi di sini beruangnya bukan beruang kutub teman-teman. Beruangnya di sini jenis beruang coklat ya, seperti beruang yang ada di Rusia itu. Tapi nggak sama seperti di Kanada. Kalau di Kanada ada beruang namanya Grisi kalau nggak salah. Tapi di sini beruang coklat seperti di Rusia itu. Jadi kalau musim dingin mereka tidur. Dan rumah-rumah di sini juga hampir kebanyakan di pinggiran hutan kayak ini contohnya teman-teman. Rumah-rumah ini di pinggir hutan. Jadi kita udah masuk hutan nih kalau selepas ini itu udah hutan belantara. Jadi nggak ada rumah lagi. Jadi ini jalannya jalan buntu ya. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Ya mungkin teman-teman heran juga dan mungkin teman-teman juga heran kenapa Lek Paijo kerasan tinggal di sana, kan dingin. Ya tentu saja kerasan nggak kerasan harus kerasan teman-teman, karena anak istri juga di sini dan mereka juga sekolah di sini. Andika sama Louis sekolah di sini. Untuk kemungkinan pindah ke Indonesia mungkin nanti kalau anak-anak udah besar ada rencana, tapi untuk sementara kita tinggal di sini dulu biar anak-anak sekolah dulu. Saya juga kerja, Mama Miki juga kerja. Dan kalau ditanya mana yang lebih enak, di Indonesia atau di Swedia, ya saya jawab dua-duanya enak. Ada yang enak, ada yang enggak. Jadi
tergantung juga. Kalau kita menikmati tinggal di suatu tempat, meskipun tempat itu tidak bagus atau mungkin sangat ekstrim dingin seperti sekarang ini, kalau kita tidak menikmati tentu saja kita nggak bakalan suka. Tapi kalau kita menikmati bagaimana tempat itu, kita menikmati di mana tempat itu, di mana kita tinggal, tentu saja akhirnya menjadi enak dan kita juga bisa menikmati dan juga bisa menikmati hidup karena dengan berbagai alasan seperti anak istri di sini dan sekolah di sini dan sebagainya, teman-teman. Hey Louis wis tangi le. Wis kok? Hah? Iya neng Indonesia. Louis katanya udah kangen Indonesia itu. Louis udah bangun, teman-teman. Louis katanya udah kangen Indonesia, udah pengen ke Indonesia. Ya nanti Louis kalau semua libur, papa libur, Louis libur, mama Miki libur, engko neng Indonesia numpak pesawat le ya. Oh iya itu katanya numpak pesawat. Mari ini jemput Andi ya. Saya ngenteni jam dilungkas le. Lukas meh teko luwe. Luwe adem le. Ora. Dan mungkin juga teman-teman heran apakah salju ini nggak licin? Ya tentu saja saljunya licin teman-teman. Tapi kalau suhunya dingin, mungkin di atas -5 ke bawah itu udah mulai mengeras saljunya. Jadi kalau kita bawa mobil nggak terlalu dingin. Yang salju dingin itu, yang salju licin itu, jalanan licin itu kalau jalanan sekitar 0 derajat, 0 derajat, -1, -2 atau +1, +2, +3 itu licin karena saljunya mungkin mencair dan sebagian di atas aspal itu masih ada esnya. Jadi sangat dingin sekali. Apa lu? Oh. Til Ruth. Ruth sekolah le saiki. Ja, vi bara kör runt ja. Ja. Skolan? Iya, Louis, sekolahane Louis ning kono. Iki dilungkas anu, apa jemput Andi ya. Ah, snot Louis. Snot. Yo, sekolahane Louis cedeke Yordis ya. Ah. Iya Louis. Yo Yordis o Louis. Oh. Saya ingin mapak Andi ya.
jemput Andi sekarang. Iya. Ja, Louis. Hah? Mobilan ya? Ya mobil sing gani ngirim mam ya. Oh. Ja. Oh, Louis. Ah, ini teman-teman, ini sekolahnya Andi di sini. Ah? Oh, dia di sini dogis ya, neng dogis. Nah, sekolahnya Andi di sini teman-teman. Nanti kita mulai. Halo teman-teman, piye kabare? Api adem. Saiki adem duwe. Oh, ya tekal. Andi. Oke. Ini banyak kirim nenek le. Mulai ya. Oh. Ini banyak orang tua yang jemput anak-anaknya teman-teman. Ini sekolahnya udah buyar, ini sekolahnya Andi. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton videoku. Mungkin agak panjang ini videonya dan semoga teman-teman bisa mengerti penjelasan saya yang agak berlepotan. Semoga teman-teman bisa menikmati. Oke teman-teman, sampai jumpa. Louis, sampai jumpa Louis. Sampai jumpa. Hei, Lunch. Andi say sampai jumpa apa? Oh iya, verlot.